Ngomongin traffic di TikTok itu emang gak bakal ada habisnya. Banyak sekali perubahan setiap bulannya, bahkan setiap tahunnya. Dan mau gak mau kita itu harus tahu teman-teman ya tentang perubahan tersebut. Nah, ngomongin masalah traffic yang akan saya bahas di video kali ini, yaitu tentang traffic light. Pasti teman-teman pernah lah ngalamin kalau misalkan traffic light itu benar-benar fluktuatif banget. Intinya itu naik turun gitu kan. Sebagai contoh saya akan ambil sebuah gambaran. Ketika teman-teman live pertama kali itu bisa aja tembus live-nya di angka 1000. Dan kalau misalkan teman-teman live di hari kedua, hari ketiga itu malah turun dan gak ada yang nonton sama sekali. Itu kan bikin kita rugi teman-temannya dan kita bingung kenapa bisa seperti itu. Setelah saya coba pelajari di akun saya yang mengalami hal yang sama, saya punya 3 faktor dan 3 faktor ini akan saya coba share kepada teman-teman. Jadi buat yang pengen tahu seperti apa faktornya, simak aja video ini sampai selesai dan kita langsung aja mulai bahas. Oke. Di sini yang ingin saya bahas yaitu dari mulai sumber trafficnya dulu ya, sebelum ke inti videonya. Nah di sini teman-teman ya, untuk sumber traffic di live itu kalian bisa cek sekarang di bagian TikTok Shop Seller Center, pergi ke bagian dashboard live-nya, pilih yang profesional, terus kalian klik di bagian bawah yang definisi traffic. Tapi usahakan ini harus lagi live ya, jadi biar ketahuan tuh. Nah dari situ kalian bakalan tahu sumber trafficnya itu dari mana, yang organik dan yang non organik, itu kalian bisa tahu ya. Tapi setelah saya coba cek di akun saya pribadi, mungkin setiap orang beda-beda, saya menemukan 3 sumber traffic yang bisa mengangkat akun saya ataupun live saya teman-teman ya. Dan 3 sumber traffic ini ada yang bisa menghasilkan dan ada juga yang enggak ya. Nah di sini yang pertama itu dari kotak masuk. Kotak masuk itu di bagian atas. Kalau misalkan kita follow orang, terus orang itu sering live, itu bakal muncul di atasnya ya notifnya ya. Ketika kita klik, kita bisa langsung diarahkan ke live streaming tersebut. Terus yang kedua, di situ ada beranda ataupun feed teman-teman ya, yang dimana kalau misalkan kita masuk beranda kan interaksinya banyak ya. Nah yang ketiga, di bagian atas ada tombol live ya. Kalau misalkan kita klik, di situ banyak sekali yang live secara random. Entah itu live-nya semacam game, hiburan ataupun yang lainnya. Apa perbedaannya? Perbedaannya kayak gini. Kalau misalkan yang sumber traffic kotak masuk ya, yang di bagian atas, otomatis itu menyasar follower yang tertarik dengan akun kita, pengen tahu aktivitasnya itu kayak gimana, dia akan klik live-nya, terus dia bisa aja berinteraksi dengan cara membantu tap love, dengan cara stay nonton gitu kan dari awal sampai akhir. Terus ada juga yang komen, ada juga yang share. Nah interaksinya itu lebih tinggi teman-teman ya, kalau misalkan dari kotak masuk. Bisa aja terjadi yang namanya itu pembelian di sana. Jadi kalau misalkan akun saya itu kebanyakannya itu dari kotak masuk. Nah makanya kalau misalkan saya iklan itu kebanyakan lebih menyasar follower aja. Kalau masalah penjualannya itu bonus teman-teman ya, seperti itu. Terus yang kedua, kalau misalkan di bagian beranda itu menyasar ke orang-orang yang non follower, yang belum tahu akun kita, yang belum tahu produk kita itu menjual produk apa. Setelah dia tahu, dia masuk ke live kita. Nah di sini itu mungkin gak bisa lama untuk stay-nya, hanya beberapa menit doang ataupun hanya beberapa detik doang. Syukur-syukur kalau misalkan 10 menit dia stay, dia berinteraksi. Untuk interaksinya juga di sini tuh gimana ya teman-teman, sulit lah kalau misalkan ditebak. Ada yang bisa interaksi, ada juga yang enggak. Ada juga yang cuman sekedar nanya abis itu dia pergi teman-teman ya. Ya karena kan beranda teman-teman yang gak bisa menyasar ke orang-orang yang membutuhkan produknya. Kalau misalkan hoki bisa aja cek tuh dari bagian berandanya ya. Nah terus yang ketiga, di bagian atas, untuk akun saya itu benar-benar gak berguna banget di bagian atas. Kenapa? Karena banyak yang skip. Masuk di live dia skip, masuk di live dia skip. Sebagai contohnya teman-temannya, saya baru pertama kali live ya, bukan baru pertama kali sih. Maksudnya itu baru live teman-teman ya. Itu ada nih di bagian sampingnya ya, itu kan ada yang gambar orang kayak gitu ya. Nah di situ datanya itu sekitaran 8 orang ya. Saya pikir ya orang itu lagi stay tuh, 8 orang itu nonton gitu kan. Pas diklik cuma 1 orang. Nah itu tuh teman-teman ya, sumber trafficnya itu dari yang fitur live tersebut. Tapi bisa aja sih kalau misalkan akun teman-teman itu beda target marketnya, bisa aja dapat penghasilannya itu dari fitur yang ada di bagian kotak masuk live. Nah jadi seperti itu teman-teman ya, sumber traffic yang bisa aja mendapatkan closingan, bisa juga bisa mendapatkan follower. Nah sekarang kita bahas ke inti poinnya, yaitu faktornya. Kenapa faktornya itu bisa fluktuatif? Yang pertama dari pelanggaran platform. Nah ini buat akun teman-teman yang videonya terkena pelanggaran platform, percaya deh, ini ngepeknya itu ke semua. Yang pertama ke traffic video yang lagi FYP, dan keduanya itu dari yang namanya itu live streaming. Ketika video saya lagi FYP teman-teman ya, dan itu penjualannya benar-benar meningkat banget, bahkan sehari itu ya bisa dapat penjualan 10 sampai 15 lah, penjualan itu lumayan ya. Nah itu kan lagi di posting ya, lagi benar-benar direkomendasikan oleh TikToknya. Nah untuk live juga itu bisa terus naik teman-teman ya, karena kan dapat 2 sumber. Yang pertama kita bisa dapat sumber traffic yang berbeda, entah itu kotak masuk di bagian tombol live di atas, di bagian beranda. Ditambah lagi konten video yang lagi FYP itu kan pasti ada tombol live-nya. Ketika diklik kan bisa masuk teman-teman ya. Nah bisa aja dari situ. Dan emang bener ya, itu tembus bisa di angka 1000-an
ribuan tuh yang nonton. Sebelum masuk ke angka 1 jam juga ada tuh yang nonton 1000-an, stay, berinteraksi, bertanya, dan bisa juga langsung check out. Itu enaknya kalau misalkan satu konten video itu bisa FYP. Tiba-tiba yang lagi FYP itu teman-teman ya terkena pelanggaran platform dan produknya itu lagi terlaris. Saya bingung kenapa bisa seperti ini. Terus saya mikir nih, apa ada hubungannya dengan kebijakan yang sudah ditentukan, yaitu PKP tersebut. Itu sudah saya bahas di video sebelumnya, mungkin teman-teman bisa tontonnya. Jadi PKP ini itu kalau misalkan kita mempromosikan produk yang ulasannya rendah, terus tokonya itu nggak baik lah teman-teman ya. Intinya nggak menjual produk yang berkualitas, ya bisa aja itu produknya itu semacam kena pelanggaran. Nah itu imbasnya bisa ke seller, bisa juga ke affiliate-nya teman-teman ya. Nah makanya saya mikir apa karena masalah ini nih pelanggaran platform tersebut itu bisa bikin konten saya itu drop. Dan sampai sekarang teman-teman ya kontennya itu nggak naik lagi karena pasti hilang dong keranjang kuningnya dan produknya juga hilang. Terus saya coba tanya sellernya gitu kan, apakah ini produknya bisa dibanding ataupun enggak? Jawabannya itu nggak bisa. Nah terus sellernya itu ngupload lagi produknya. Setelah diupload dan saya coba bikin video yang hampir serupa, terus saya coba tautkan itu nggak ngepek dan nggak bisa FYP. Kenapa? Karena belum kebaca teman-teman ya dari segi ulasannya berapa, ratingnya itu berapa. Karena kan baru pertama lagi upload produk ya, yang dimana ulasannya itu hilang. Seperti itu di poin yang pertama. Nah, jadi di sini kalau misalkan teman-teman mau mempromosikan produk, coba deh sekarang lebih hati-hati lagi. Kalau misalkan mau mempromosikan produk, carilah produk yang ulasannya itu mungkin bisa dibilangnya itu bagus, pelayanan juga bagus, terus dari segi pengirimannya juga cepat. Intinya ini lebih ke poin rating ulasan teman-teman ya. Nah usahakan di situ dan jangan sampai stoknya itu habis. Jadi carilah stok yang sekiranya ini banyak teman-teman ya, seperti itu. Oke, itu untuk poin yang pertama. Kita ngomongin di poin yang kedua. Di poin yang kedua di sini dari durasi live yang tidak bisa tembus di angka 1 jam. Nah ada nih yang live gitu kan, saya coba untuk nyari informasi, yang live itu ada yang iseng. Jadi sebetulnya akunnya affiliate, cuman live-nya itu cuman 45 menit, 30 menit, dan 50 menit. Alasan karena cuman mencari follower doang dan mencari traffic doang. Beda sama yang 1 jam, 2 jam itu kan konsisten teman-teman ya. Nah jadi gini, kalau misalkan live itu kan pasti dipisah menurut saya pribadi. Kalau misalkan kalian sebagai seller, coba deh masuk ke bagian dashboard live. Ketika live itu bakal langsung dikasih traffic di waktu yang sudah ditentukan. Nah si traffic itu tiba-tiba meningkat dan tiba-tiba juga menurun. Setelah menurun itu nggak bakal ada lagi yang nonton. Anggaplah di sini kita dikasih traffic di 8 menit pertama lagi live teman-temannya, itu bakal dikasih stay lumayan lama tuh ya, anggaplah 10 menitan gitu kan. Setelah 10 menitan si hostnya itu nggak bisa ngasih effort yang bagus ataupun nggak bisa mempromosikan produk yang bagus, trafficnya langsung anjlok, nggak dapat lagi traffic teman-temannya. Kecuali kalau misalkan kita stop live-nya terus kita live lagi, itu bisa dapat lagi traffic yang meningkat teman-temannya, semacam yang melonjak. Nah ketika ada yang live dalam waktu 1 jam, terus si algoritma ataupun si sistemnya itu tahu kalau misalkan akun ini sering live di angka 1 jam ke atas gitu kan, maka bisa aja dalam waktu 1 jam itu dikasih traffic yang lumayan lama. Intinya terus direkomendasikan teman-temannya, karena tujuannya itu untuk mempromosikan produk dan untuk menjual produk. Dan yang saya tahu teman-temannya dari sebagian orang yang main affiliate, bahkan sebagian seller, itu kebanyakan yang live-nya itu minimal cuman 1 jam. Minimalnya ya itu 1 jam. Ketika trafficnya habis dia live lagi. Jadi di stop teman-temannya, enggak terus standby selama 2 jam. Enggak, dia stop dulu terus dia live lagi. Nah jadi si trafficnya itu naik kayak itu teman-temannya, sehingga direkomendasikan. Nah ini yang 45 menit itu kan nggak bisa nyampe ke audiens ya, otomatis kan kalau misalkan kayak gini itu kayak yang semacam iseng doang. Nah itu sebetulnya nggak jadi masalah sih kalau misalkan teman-teman mau coba, lumayan tuh dapat follower yang bisa nyampe ke target market yang tepat. Cuman yang menjadi masalahnya kayak gini, kalau misalkan ada event teman-teman ya, ataupun ada promo yang dimana ini produknya bakalan laku, terus kita coba untuk live dalam waktu 1 jam, ya sistem nggak bakalan ngenalin gitu kan. Ini kan akun sering live-nya itu 45 menit sampai 50 menit. Ini dia mau live 1 jam, bingung kita mau rekomendasiinnya. Sedangkan ada nih akun-akun yang udah siap, live-nya 1 jam, produknya sama gitu kan. Kita mau rekomendasikan. Nah otomatis sistem ataupun algoritmanya itu lebih memilih yang durasinya itu 1 jam full teman-teman ya. Itu secara logikanya ya, ataupun secara pemikiran saya itu kayak gitu. Dan memang sudah saya tes dan emang hasilnya itu kurang puas lah kalau misalkan kita live-nya itu nggak konsisten. Intinya itu live-nya itu rancu. Nah di poin yang kedua ini teman-teman coba live dalam waktu 1 jam ya, itu minimal full aja 1 jam gitu kan. Kalau misalkan nggak ada traffic di waktu 45 menit ataupun 50 menit, coba break terus live lagi kayak gitu teman-temannya untuk ngetesnya. Nah terus di poin yang ketiga di sini, waktu yang ditentukan.
Banyak sekali orang yang nanya, live itu kadang-kadang harus jam berapa ya? Apakah harus pagi, harus siang, harus malam? Kita harus tahu dulu kebiasaan orangnya itu masuk ke platformnya itu jam berapa. Dan pastinya kita tahu teman-teman ya, kebiasaan paling banyak adalah jam 7, jam 8, jam 9, sampai jam 1 malam gitu kan. Itu kebiasaan dan kebanyakan orangnya itu masuk ke platform, salah satunya platform TikToknya itu kayak gitu. Nah, kita sebagai penjual teman-teman ya, pasti gitu kan, pengen banget dapetin yang namanya itu penjualan dari live. Nah, cuman yang menjadi bingungnya adalah target market saya ini masuknya jam berapa? Nah, saya untuk ngekanternya teman-teman ya, untuk bisa mengatasinya, saya itu live-nya itu dua. Yang pertama itu pagi jam 5 ataupun jam 6, terus yang keduanya itu adalah jam 8 malaman. Kenapa harus pagi? Kalau misalkan saya mikirnya kayak gini, target saya kan lebih ke cowok ya. Nah, cowok itu yang saya alami teman-teman ya, ketika bangun, dia akan buka HP. Buka HP itu ada dua opsi nih. Yang pertama dia buka WhatsApp, satunya lagi dia buka sosial media. Tapi itu nggak semua ya, dia itu buka sosial media. Dia buka sosial media antara Facebook, Instagram, dan TikTok. Nah, di sini yang saya tekankan adalah ketika live pagi-pagi itu untuk follow dulu akunnya. Nggak langsung paksa dia itu harus beli barang. Kenapa bisa seperti itu? Karena untuk durasi di pagi itu, orang yang buka aplikasi ataupun orang yang masuk ke live gitu kan, dia nggak bisa sepenuhnya interaksi karena ada kesibukan lain. Contohnya kalau misalkan dia udah buka, oh iya ya, sekarang udah jam segini, kita harus siap-siap pergi, siap-siap mandi, itu siap-siap kerja. Pasti kayak gitu kan kalau misalkan di pagi-pagi. Makanya disuruh dulu follow teman-temannya. Setelah dia follow gitu kan, otomatis nanti kalau misalkan kita live ada di bagian kotak masuk. Nah, baru jam 8 malamnya gitu kan, jam sekiranya ini orang udah pulang gitu kan, udah nyantai, udah buka lagi TikToknya, baru kita live dan baru kita sasar untuk ngejual produknya ataupun menekan produknya itu harus membeli produknya sekarang juga. Kurang lebihnya itu seperti itu. Nah, dari mana dia tahu? Dari kotak masuk yang ada di bagian atas. Nah, jadi itu ya teman-teman cara saya untuk mengatasinya. Nah, untuk masalah waktu di sini itu saya tekankan itu dua ya, yang pertama pagi dan malam juga. Tapi di sini kalau misalkan malam itu kita harus bersaing dengan affiliate yang lain yang udah punya follower banyak, yang udah punya personal branding juga teman-teman ya, yang udah punya penonton banyak, pokoknya banyak sekali interaksi. Kita harus siap dengan persaingan itu. Kalau misalkan kita nggak siap, nanti traffic kita itu nggak bakalan naik. Nah, yang menjadi masalahnya, kalau misalkan kita live di jam 9 pagi, jam 12 siang teman-teman ya, jam 3 sore gitu kan, apakah itu bagus? Jawabannya adalah enggak untuk akun saya. Saya sudah tes live-nya itu jam 9 pagi, yang nonton cuma 200. Saya coba live di jam 12 siang. Katanya jam 12 siang itu adalah orang-orang yang lagi istirahat. Ternyata kebanyakannya itu enggak ada yang buka di TikTok ya. Entah di mana tuh bukanya teman-teman ya. Nah, jam 12 siang juga enggak ada traffic sama sekali. Jam 3 pagi, jam 3 sore itu sama aja untuk akun saya yang menjual fashion pria. Ya, yang ada malah cuma skip-skip doang. Yang ada live saya itu direkomendasikan ke live random ya, yang ada di atas tuh. Kebanyakan itu di situ. Nah, jadi di sini saya lebih menekankan untuk pagi dan malam aja untuk produk kategori saya. Tapi untuk bulan puasa itu pasti beda lagi. Kenapa? Karena banyak orang yang mungkin buka HP sebelum subuh ataupun sebelum sahur dan ketika berbuka. Nah, di sini kita harus tahu teman-teman ya, untuk waktu kebanyakan orang itu membuka TikTok itu seperti apa. Nah, jadi itu teman-teman ya. Ketiga poin kenapa si traffic itu anjlok ya, naik turun. Mungkin lebih tepatnya itu di poin yang ketiga ya. Kita harus mengetahui live kita itu jam berapa agar si trafficnya itu bisa stabil teman-teman ya. Dan kalau misalkan nggak bisa naik, kita bisa coba dengan yang namanya itu iklan. Dan itu perlu banget ya. Nggak mungkin kalau misalkan kita nggak ngiklan. Semua affiliate, semua seller itu nggak mungkin kalau misalkan nggak ngiklan. Kecuali kalau misalkan dia punya personal branding, udah kuat banget, udah dikenal, nggak perlu iklan juga udah pasti trafficnya itu naik teman-teman ya. Sedangkan yang nggak punya, yang baru pertama kali bikin akun gitu kan, mau gimana ya personal brandingnya juga. Nah, untuk bisa meningkatkan kepercayaan ataupun untuk bisa meluaskan jangkauan, ya mau nggak mau untuk iklan. Kecuali kalau misalkan udah nggak ada lagi kompetitor, udah nggak ada lagi penjual yang sama menjual produk yang sudah kita jual, kita nggak perlu iklan juga, pasti banyak orang yang nonton teman-temannya, karena penjualnya cuma satu doang, kita ya, kayak gitu. Oke, itu saja mungkin ya di video kali ini. Kalau misalkan punya pendapat di 3 poin tadi, coba teman-teman tulis di kolom komentar, nanti kita diskusi. Oke, itu saja mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.